Sejarah mencatat kiprah para misionaris seperti L. Prinsen di Semarang tahun 1808, C.J. Hafrasen di Ambarawa tahun 1859, J.B. Palins S.J. di Yogyakarta tahun 1865, Vogel S.J. di Magelang tahun 1889, Van Lith S.J. di Muntilan tahun 1889. Para misionaris Jesuit di Jawa Tengah dan Yogyakarta, mereka tidak hanya melayani para umat Katolik Belanda saja, melainkan juga membuka pelayanan misi kepada orang-orang pribumi. Gereja Kidul-Loji menjadi tempat awalnya pembaptisan di kawasan Yogyakarta. Pembaptisan dilakukan terhadap 500 lebih orang. Dari sini pula mulai berkembangnya ide dan gagasan umat Katolik. Salah satunya ialah menjadi cikal bakal berdirinya Yayasan Canisius. Pembaptisan pertama dilakukan pada tanggal 3 Desember 1812. Sejak saat itu, umat Katolik di wilayah Kidul-Loji semakin berkembang. Tercatat pada 1865, jumlah orang Katolik di Yogyakarta mencapai angka 950. Kesemuanya dibimbing oleh Romo J.B. Polin S.J. Gereja Santo Fransiscus Xaverius Kidul-Loji merupakan gereja tertua di Yogyakarta, dibangun pada masa kolonial Belanda, tahun 1800-an. Penggunaan bangunan Gereja Santo Fransiscus Xaverius secara resmi terjadi pada 7 Juni 1871. Disebut Gereja Kidul-Loji karena posisinya berada di sisi selatan Kompleks Loji, atau bangunan gedung milik Belanda. Sebelum Gereja Kidul-Loji dibangun, Romo Y.B. Palins S.J. lebih dulu membangun pastoran. Awal mula pendiriannya adalah untuk memenuhi kebutuhan prajurit Belanda di Jogja akan tempat ibadah. Awal kegiatan misi Katolik di sekitar Kota Baru dimulai dengan kehadiran Romo Franciscus Strater S.J. sekitar tahun 1918. Sebagai seorang misionaris awal, Romo Strater S.J. menyewa rumah Tuan Perkuin di depan Masjid Syuhada sekarang untuk dijadikan pastoran, tempat mengajar agama, tempat ibadah, dan novisiat. Selain membantu memberi pelajaran agama ke desa-desa sekitar Jogja, strategi lain yang digunakan Romo Strater untuk menyebarkan kabar gembira adalah lewat sekolah. Berdirinya Yayasan Pendidikan Canisius pada tahun 1918 merupakan bentuk konkret dari keprihatinannya untuk mendidik pribumi. Gereja Kidul-Loji akhirnya menjadi gereja kedua setelah Gereja Santo Yusuf Bintaran dan masuk dalam wilayah paroki Bintaran. Akan tetapi pada tahun 1968, Gereja Santo Fransiscus Xaverius Kidul-Loji kembali menjadi paroki. Permukiman Bintaran dikembangkan dan diperluas oleh pemerintah Belanda, sehingga banyak orang-orang Belanda yang menetap. Meningkatnya jumlah umat Katolik, dan untuk melengkapi fasilitas pemukiman berupa tempat peribadatan maka, dibangunlah Gereja Katolik Santo Yusuf. Gereja Katolik Santo Yusuf Bintaran adalah gereja Jawa pertama di Yogyakarta. Pembangunan gereja diperuntukkan bagi kaum pribumi yang berada di bagian tenggara Yogyakarta.
Gereja Katolik Santo Yusup dikenal pula dengan sebutan Gereja Bintaran karena terletak di kawasan Bintaran. Gereja Santo Yusup dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama J. van Oijen BNA, pembangunannya oleh Hollands C. Beton Maatschappij. Seluruh landasan bangunan gereja adalah beton. Gereja Santo Yusup berarsitektur bangunan Eropa dan Jawa. Gereja Santo Yusup dibangun pada 1933-1934 dan diresmikan pada 8 April 1934 oleh Romo A.T.H. van Hoof S.J. Romo pertama yang memimpin gereja adalah Romo A.C.M. de Kupier S.J. yang dibantu oleh Romo Albertus Sugiyapranoto. Gereja Santo Yusup Bintaran ternyata juga berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dalam Perang Kemerdekaan, Gereja Bintaran digunakan sebagai tempat perjuangan. Saat Soekarno diasingkan ke Bangka tahun 1947, Soekarno mengungsikan Fatmawati di Gereja Bintaran. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi Fatmawati dari serdadu Belanda. Gereja Bintaran pernah digunakan untuk menggelar Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia pertama, pada 7 hingga 12 Desember 1949. Kongres tersebut diprakasai oleh I.J. Kasimo. Sekitar tahun 1920, wilayah Kota Baru masih berupa kampung pinggiran. Di kampung ini, belum ada orang yang beragama Katolik. Kalaupun ada, 1 atau 2 orang, itu menjadi Katolik karena pewartaan dari Paroki Kidul Loji. Romo Strater kemudian membeli tanah lapang dan kuburan untuk pendirian rumah pembinaan Jesuit, yang kemudian diberi nama Kolese Santo Ignatius. Oleh Romo Strater, pembina para frater dan sekaligus rektor Kolese, para frater novis ini seminggu 2 kali diutus untuk membantu mengajar para calon baptis di wilayah Jogja dan sekitarnya, yang dirintis para guru lulusan Muntilan. Pendirian gereja yang lebih besar menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan. Pada tanggal 26 September 1926, gedung gereja baru diberkati oleh Monsinyur Avan Velsen, S.J., Vikaris Apostolik Batavia. Nama pelindung gereja yang baru adalah Santo Antonius Padua. Pada tahun 1926 itu, wilayah Kota Baru merupakan stasi dari Paroki Kidul Loji, dan baru menjadi paroki mandiri pada tanggal 1 Januari 1934. Dalam perkembangan selanjutnya, stasi-stasi yang dilayani oleh Paroki Kota Baru semakin besar dan mandiri. Stasi Baciro, Jetis, dan Banteng merupakan stasi-stasi di dalam kota yang akhirnya menjadi paroki sendiri. Gereja Kristus Raja Baciro, terletak di Jalan Melati Wetan, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. Tepatnya di bagian timur kota Jogja, berjarak 3,9 km dari titik nol kota Jogja. Gereja Kristus Raja Baciro, dirintis pembangunannya pada tahun 1961, dan selesai pada tahun 1962. Pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi, gedung gereja hancur. Berkat doa dan daya upaya umat, akhirnya gereja berdiri kembali, dengan bergeser dari lokasi lama.
Taman Doa di bawah salib Yesus, terletak di belakang Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung, Yogyakarta. Tempatnya tidak begitu luas, dengan permukaan tanah berkontur karena tepat berada di pinggir Sungai Gajah Wong. Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung sering disebut gereja mahasiswa, karena banyaknya mahasiswa dari kampus-kampus di sekitar yang ikut terlibat dalam kegiatan gereja. Dari sekedar ikut misa, hingga kegiatan di komunitas yang ada di lingkungan gereja. Sebagai bagian dari dinamika paroki Pringwulung, membangun sebuah taman doa, dan diberi nama Taman Doa di bawah salib Yesus, yang diresmikan oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, pada tanggal 27 Desember 2023. Taman Doa ini dirancang khusus untuk semua kalangan, dari anak-anak, remaja, kaum muda, hingga orang tua, serta tersedia trek untuk difabel. Akses jalan di dalam kompleks Taman Doa dibikin senyaman mungkin untuk dilalui para peziarah. Ketika kita berdiri di bawah salib Yesus, kita berdiri di hadapan simbol penebusan yang paling agung dalam sejarah manusia. Di bawah bayang salib itu, kita menyadari betapa besar kasih Allah yang telah mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Taman Doa Bunda Maria Penolong Abadi, terletak di halaman Gereja Santo Alfonsus Nandan. Gereja Santo Alfonsus Nandan, berada di Jogja bagian utara. Tepatnya, 3,8 km dari Tugu Jogja, dan 7 km dari titik 0 km Jogja. Gereja Alfonsus Nandan, mulai dibangun tanggal 31 Juli 1988, diresmikan oleh Bupati Sleman, dan diberkati oleh Romo Administrator Keuskupan Agung Semarang, Romo Harjoyo PR, pada tanggal 1 Agustus 1996. Gereja Santo Albertus Jetis, terletak di Jalan AM Sangaji nomor 20, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Tepatnya 650 meter di sebelah utara Tugu Jogja, dan 3 km dari titik 0 km Jogja. Gereja Santo Albertus Agung Jetis, berdiri melalui daya upaya umat yang telah berhasil membeli sebidang tanah pada tahun 1964. Berdasarkan data di Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, menerbitkan dan menegaskan, Gereja Santo Albertus Agung Jetis, Yogyakarta, didirikan pada tanggal 18 Juli 1965. Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran, terletak di Jalan Kumetiran, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Yogyakarta. Tepatnya di sebelah selatan Stasiun Tugu Jogja, 1,5 km dari titik 0 Jogja. Pada tanggal 13 Agustus 1944, untuk pertama kalinya di Asrama Calon Guru Agama diadakan perayaan Ekaristi, oleh Romo B. Sumarno SJ, dari Paroki Bintaran. Sejak saat itulah secara rutin Asrama SGA di Kampung Kumetiran, menjadi tempat beribadat. Sejak tanggal 31 Desember 1945, secara administratif Gereja Kampung Kumetiran tidak lagi dilayani oleh Gereja Kota Baru, dan kemudian ditetapkan sebagai paroki mandiri, dengan nama Pelindung Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela.
Mengingat perkembangan umat semakin meningkat, dan gereja tidak bisa menampung umat, maka Romo Sandiwan mengajukan izin kepada Monsinyur Albertus Sugiopranoto SJ untuk membangun gereja baru. Pembangunan gereja selesai pada tanggal 30 Desember 1955, diberkati dan diresmikan pada tanggal 16 Februari 1958 oleh Monsinyur Albertus Sugiopranoto SJ. Setelah mengalami renovasi, gedung gereja dan taman doa diberkati oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Ignatius Suharyo PR, dan diresmikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pada tanggal 8 Desember 2001. Pada 5 November 1933, peletakan batu pertama pembangunan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, dan diberkati pada 8 Juli 1934 oleh Romo Avan Kalken SJ. Pemberkatan gereja ini dipersembahkan kepada Hati Kudus Tuhan Yesus, sebagai ungkapan dan rasa syukur, atas limpahan kasih Tuhan kepada Ordo Serikat Yesus. Sejak pemberkatan tersebut, Gereja Pugeran menjadi sebuah gereja paroki, terpisah dari paroki Santo Franciscus Xaverius Kidul Loji, yang telah ada sebelumnya. Sebagai pastor paroki, ditunjuk Romo Ajoyo Seputro SJ. Pembangunan Gereja Hati Kudus Pugeran, diarsiteki oleh J.T.H. Van Ooyen, yang memulai pembangunannya pada tahun 1933, dan selesai pada tanggal 8 Juli 1934. Gereja Pugeran memiliki langgam indis, yakni perpaduan gaya Eropa dengan gaya tradisional Jawa. Bangunan ini tampak kokoh dengan kolom dan dinding, yang lebar seperti bangunan bergaya Eropa. Selain itu, pada bagian atapnya tampak mengadopsi gaya tradisional Jawa, yakni beratap tumpang bersusun tiga, di mana pada bagian kemuncaknya merupakan lantern. Gereja Pugeran didirikan dengan tujuan untuk menampung umat di Yogyakarta bagian selatan dan Bantul Utara. Hal ini disebabkan karena pada masa itu, di Yogyakarta bagian selatan baru ada satu gereja Katolik, yaitu di Ganjuran. Gereja Maria Assumpta Gamping, dibangun pada tahun 1960, dan diberkati oleh Monsinyur Albertus Sugiopranoto SJ, pada tanggal 24 Desember 1961. Peletakan batu pertama, tanda dimulainya pembangunan Gereja Gamping, dilakukan oleh Romo Thomas Harjowarsito PR, awal tahun 1960. Konstruksi, bahan, dan pengerjaan dilakukan di Semarang, setelah selesai kemudian dibawa ke Gamping untuk dipasang. Semuanya itu dikerjakan oleh bagian pembangunan Vikariat Apostolik Semarang. Gereja Santa Maria Assumpta Gamping punya taman doa yang didesain khusus untuk Bunda Maria. Uniknya, Gua Maria ini dibuat dengan model rumah adat Kalimantan. Taman doa ini dikenal dengan Omah Maria Galih Ingsi, yang terletak di sebelah kanan pelataran Gereja Santa Maria Assumpta Gamping. Taman doa Omah Maria dibangun tahun 2016, dan selesai tahun 2017. Omah doa ini diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, pada tanggal 12 Agustus 2017.